Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naufal Andika Muktiar dengan NPM 2508 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan analisis bisnis dari AirAsia berdasarkan data dari Reuters, Financial Times, AirAsia Newsroom, dan Wikipedia. Analisis ini mencakup profil perusahaan, model bisnis, kinerja keuangan terbaru, SWOT, serta strategi masa depan. AirAsia pertama kali didirikan pada tahun 1993 di Malaysia. Namun, pada awalnya perusahaan ini mengalami kerugian. Baru pada tahun 2001, Tony Fernandes mengambil alih dan mengubah konsepnya menjadi maskapai berbiaya rendah dengan slogan terkenal yaitu "Now Everyone Can Fly". Sejak saat itu, AirAsia berkembang pesat, tidak hanya beroperasi di Malaysia, tetapi juga melalui anak perusahaan di beberapa negara lain, seperti Thailand, Indonesia, Filipina, dan India. Selain penerbangan jarak pendek, AirAsia juga punya unit bernama AirAsia X yang melayani penerbangan jarak jauh. Belakangan, AirAsia juga memperluas bisnisnya ke bidang digital, misalnya lewat AirAsia Super App yang menyediakan layanan pemesanan tiket, hotel, transportasi, hingga makanan. Mereka juga punya teleport, yaitu unit logistik. Sebagai maskapai berbiaya rendah, AirAsia memiliki model bisnis yang sederhana tapi sangat efektif. Pertama, mereka menggunakan armada pesawat yang homogen, yaitu Airbus A320 dan A321. Ini membuat biaya perawatan lebih murah. Yang kedua, tiket dijual sebagian besar melalui platform digital, sehingga tidak banyak biaya distribusi. Yang ketiga, sistem penerbangannya point to point, jadi tidak ada transit yang rumit seperti maskapai tradisional. Dan yang keempat, mereka mengandalkan pendapatan tambahan, misalnya dari bagasi berbayar, makanan di pesawat, hingga kursi dengan posisi khusus. Dengan cara ini, AirAsia bisa menekan biaya operasional dan menjual tiket lebih murah dibanding pesaing. Pada kuartal pertama tahun 2025, pendapatan AirAsia mencapai 5,3 miliar ringgit Malaysia atau setara 20,6 triliun rupiah dengan laba 194 juta ringgit atau setara 753,9 miliar rupiah. Pada kuartal kedua, pendapatan turun menjadi 4,8 miliar, tetapi laba naik menjadi 1,5 miliar. Load factor stabil di 82-83%. Ini menunjukkan pemulihan yang kuat dari AirAsia. AirAsia memiliki kekuatan yaitu merek kuat dan biaya yang rendah. Untuk kelemahannya adalah utang yang besar dan sensitif harga BBM. Untuk peluang dari AirAsia adalah ekspansi ke Eropa, modernisasi armada, dan pertumbuhan digital. Dan untuk ancamannya adalah persaingan ketat, krisis global, serta risiko geopolitik. Strategi AirAsia untuk masa depan adalah membuka rute ke Eropa, membeli Airbus A321 XLR, mencari investor dari Timur Tengah, dan mengembangkan Super App serta IPO unit digital. Semua ini untuk diversifikasi pendapatan dan memperkuat posisi di pasar. Kesimpulannya, AirAsia adalah contoh perusahaan yang berhasil bangkit pasca krisis. Dengan model biaya rendah, konsolidasi bisnis, dan inovasi digital, AirAsia punya peluang besar untuk tumbuh di masa depan meskipun persaingan tetap ketat. Baik, terima kasih. Demikian analisis bisnis AirAsia yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga analisis ini bermanfaat dan bisa memberikan gambaran tentang bagaimana sebuah perusahaan besar bertahan dan tumbuh di tengah tantangan global. Dadah.